Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Bu Serli bisa menyapa anak-anak kembali. Kita hari ini akan belajar matematika, yaitu tentang kelipatan dan faktor persekutuan. Ya, yang pertama kita akan belajar tentang kelipatan persekutuan. Ya, apa itu kelipatan persekutuan? Kelipatan persekutuan adalah kelipatan dari dua bilangan atau lebih. Nah, dari bilangan kelipatan tersebut kita akan mencari bilangan-bilangan yang sama atau nilai yang sama. Contohnya ya, nah ini ada soal, tentukan kelipatan persekutuan dari 2 dan 3. 2 dan 3. Yang pertama dari angka 2 dulu dan 3 dari angka 3 terlebih dahulu. Nah, kelipatan persekutuan, maka angkanya itu akan menambah-nambah terus sesuai angka kelipatannya atau angkanya. Misalnya 2, berarti dia akan nambahnya 2, 2, 2 terus. 2 ditambah 2, 4. 4 ditambah 2, 6. 6 ditambah 2, 8. 8 tambah 2, 9. 9 tambah 2, 11. 11 tambah 2, 4. Maaf, salah ya. 8 tambah 2, 10. 10 tambah 2, 12. 12 tambah 2, 14, dan seterusnya. Ya, mohon maaf ada kesalahan. Terus yang ketiga, bilangan ketiga, 3 tambah 3, 6. 6 tambah 3, 9. 9 tambah 3, 12. 12 tambah 3, 15. Ya, kita cukup sampai sini. Nah, setelah itu kita cari bilangan kelipatan yang sama. 2 sama 3 enggak sama. 4 ini tidak ada yang sama juga. 2 tidak ada yang sama, 3 tidak ada yang sama, 4 tidak ada yang sama. Nah, 6 ini ada yang sama, kita lihat. 8 tidak ada yang sama, 9 tidak ada yang sama, 10 tidak ada yang sama, 12 ada yang sama. Kita lingkari. Nah, jadi tentukan kelipatan persekutuan dari 2 dan 3. Nah, jadi kelipatan persekutuan dari kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 adalah 6 dan 12. Seperti itu ya, mencari kelipatannya yang sama atau nilainya yang sama. Di 2 ada 6, di 3 juga ada, di 2 ada 12, di 3 juga ada. Jadi mencari kelipatannya yang sama. Nah, contoh lagi ya. Misalnya kelipatan 4 dan 5. 4 dan 5. 4 dan 5. 4 ditambah 4, 8, ditambah 4 lagi. 12 ditambah 4 lagi. 16 ditambah 4 lagi 20. Ya, sudah cukup sampai situ. 5 ditambah 5 10, ditambah 5 15, ditambah 5 20, ditambah 5 20. Cukup sampai situ ya. Nah, terus kita cari angka yang sama dari kelipatan 4 dan 5 itu angka berapa? Yaitu 20. Maka, ya, kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 adalah 20. Seperti itu, ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang yaitu faktor persekutuan ya. Kita yang kedua setelah kelipatan persekutuan, kita yang kedua akan belajar faktor persekutuan. Faktor persekutuan itu hampir sama dengan kelipatan, ya. Kalau kelipatan itu tadi bilangan sama, nah kalau faktor persekutuan kita harus mencari hasil pembagian yang sama dari dua bilangan atau lebih.
Ya. Jadi faktor persekutuan itu kita mencari faktor dari bilangan-bilangan dua atau lebih dengan nilai yang sama atau dengan hasil yang sama. Ya, ini contohnya. Tentukan faktor persekutuan dan 20. Anak-anak sekalian bisa memakai cara tabel yang seperti kemarin waktu penfaktoran yang pertama itu ya. Jadi anak-anak sekalian bisa memakai cara tabel yang seperti kemarin. Ya, 16. Bisa pakai pembagian, bisa juga pakai perkalian ya. Nah, 16 dikali berapa yang hasilnya nanti bisa menjadi 16 lagi ya. Misalnya 1 dikali berapa yang hasilnya 16? 16. 2 dikali berapa yang hasilnya 16, yaitu 8. 4 dikali berapa yang hasilnya 16? Yaitu 4. Sekarang 20. Ya. 20 dikali berapa? Nanti yang juga hasilnya bisa menjadi 20 ya. 1 dikali 20. Nah, 2 dikali berapa yang hasilnya 20? 10. 4 dikali 5 yang hasilnya 20. Bisa seperti ini ya. Nah, sekarang kita cari di dalam kotak tabel ini yang angkanya sama ya, yang angkanya sama. Nah, di angka tabel ini angkanya sama ada 1. Terus ada angka 2 atau bilangan 2. Terus ada bilangan 4. Maka faktor persekutuan dari 16 dan 20 adalah 1, 2, dan 4. Ya. 1, 2, dan 4. Coba Bu Sherly kasih contoh lagi ya. Misalnya persekutuan 24 dengan 30. Ya, kita pakai tabel. Bisa juga pakai cara pembagian ya. Terserah mau pakai cara yang mana, yang penting anak-anak sekalian paham. 24. Pertama kita kalikan dengan 1. Berarti di sini 24. Terus dikalikan dengan 2, 12. Dikalikan dengan 3, 8. Dan dikalikan dengan 4, 6. 30. Dikalikan 1, 30. Dikalikan 2, 15. Dikalikan 3, 10, dikalikan 5, 6. Maka kita cari di dalam tabel ini yang angkanya sama ada 1, 2, 3, dan 6. Berarti hasil pemfaktoran, faktor persekutuan dari 24 dan 30 adalah 1, 2, 3, dan 6. Seperti itu ya. Nah, sekarang yang ketiga kita akan belajar tentang bilangan prima dan faktor prima. Yang pertama ada bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri ya.
Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi bilangan itu sendiri atau dibagi satu. Ya, diingat-ingat. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi bilangan itu sendiri atau bilangan satu. Ya, ini adalah bilangan yang termasuk bilangan prima. Ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 sampai 97. Tidak semua bilangan prima yang genap hanya angka 2. Ya. Bilangan prima yang genap hanya angka 2. Yang lainnya adalah angka ganjil. Ya, atau bilangan ganjil. Nah, tapi tidak semua bilangan ganjil adalah bilangan prima, karena seperti 9 bisa dibagi, 15 bisa dibagi, terus 21 itu bisa dibagi bilangan lain, tidak bilangan itu sendiri. Jadi, kalau bilangan prima itu hanya bilangan itu sendiri, ya, baginya bilangan itu sendiri. Itu namanya bilangan prima, hanya bisa dibagi bilangan itu sendiri. Nah, kalau tadi kita sudah belajar bilangan prima, sekarang kita belajar tentang faktor prima, ya. Yang terakhir kita akan belajar faktor prima. Faktor prima itu kita mencari bilangan dalam bentuk perkalian bilangan prima, ya, dari hasil pembagian dari pohon faktor atau tabel. Nah, ini contohnya, misalnya. Tentukan faktor prima dari 40 dari misalnya 12 dan 18, misalnya seperti itu. Yang pertama kita pakai pohon faktor dulu, ya. Nah, pembagian pada faktor prima ini, perhitungan faktor prima, pembagiannya menggunakan bilangan prima, ya. Pembagiannya menggunakan bilangan prima. Bilangan prima terkecil adalah 2. 12 dibagi 2, nah, 6 dibagi 2 lagi, ya. Setelah itu sampai menjadi angka prima terkecil, ya. Sampai ketemu jawabannya di angka prima terkecil yang tidak bisa dibagi lagi. Ya. 2, 3. Nah, sekarang kita yang 12 dulu, ya, yang 18 nanti. Terus kita pakai tabel. Ya, kita pakai tabel. 12 dibagi 2, 6. 6 dibagi 2, 3. Nah, setelah ini, kalau kita perhitungkan tabel, hasil akhirnya harus 1. Maka 3 ini dibagi berapa kalau hasil akhirnya harus 1? Dibagi 3. Nah, maka hasilnya yang kita ambil adalah yang di depan. Yang di depan tabel hasil pembagiannya. Maka faktor prima, ya, maka faktor prima dari ya, faktor prima dari 12 sama dengan 2-nya ada berapa? 1, 2. Maka kita pangkatkan. 2 pangkat 2 dikali ada 3, 1. 3-nya ada 1. Maka kita tulis 2 pangkat 2 kali 3. Jadi faktor prima dari 12 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Sekarang lagi, ya. 18 dibagi 2, 9, dibagi 3. Karena 9 dibagi 2 tidak bisa, maka kita ambil bilangan prima yang kedua, yaitu 3. Sama dengan 3. Pakai tabel.
bagi 2, 9, bagi 3, 3. Hasil terakhirnya harus 1, maka dibagi 3. Kita ambil angka depannya saja. Kalau yang tabel, nah kalau yang bahan faktor kita ambil sampai akhir, hasil pembagian dan angka terakhirnya. Maka dari itu faktor prima dari 18 sama dengan 2 dikali 3-nya ada 2, 1, 2, 1. 3 pangkat 2. Ini ya, faktor prima dari 18 adalah 2 kali 3 pangkat 2. Seperti itu. Mohon maaf apabila Bu Sherly ada kesalahan dalam menyampaikan atau ada kesalahan kurang jelas dalam menyampaikan cara-caranya. Mohon maaf dari Bu Sherly. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.